Selamat sore. Pada sore hari ini saya akan mempresentasikan tentang cara pengukuran kayu gergajian. Pertama adalah cara pengukuran. Untuk menetapkan jenis sortimen dan volume, bagian kayu gergajian rimba yang perlu diketahui ukurannya adalah panjang, lebar, dan tebal. Pertama saya akan menjelaskan tentang cara pengukuran lebar. Tebal diukur pada bagian tebal tertipis minimal 150 mm dari ujung kayu. Dapat lihat dari gambar sini. Misalkan T1 2,2 cm, T2 2,3 cm, dan T3 2,4 cm. Bagian tertipis ialah T1. Selanjutnya adalah pengukuran lebar. Lebar diukur pada bagian lebar tersempit minimal 150 mm dari ujung. Dapat lihat pada gambar sini dibagi menjadi 3 bagian, L1, L2, dan L3. Misalkan L1 nya 20,2 cm, L2 nya 20,1 cm, dan L3 nya 20,3 cm. Jadi bagian sempitnya adalah L2 dengan 20,1 cm. Ukuran bakunya 20 cm. Panjang diukur pada jarak terpendek antara kedua bontos. Ukur panjang dinyatakan dalam satuan mm atau cm dengan kelipatan 5 mm. Misalkan P1 250,8 cm, P2 250,5 cm, dan P3 250,9 cm. Dapat lihat di sini gambarnya, contoh ukuran panjangnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penetapan isi atau volume. Rumus mencari volume ialah P sama dengan L kali T kali P dibagi 10.000. Contoh, T sama dengan 2 cm, L sama dengan 25 cm, dan P sama dengan 250 cm. Dikali dan dibagi 10.000, hasilnya 0,0125 cm kubik. Selanjutnya saya akan menjelaskan cacat berdasarkan penyebabnya. Cacat berdasarkan penyebabnya dibagi menjadi 3, cacat alami, cacat biologis, dan cacat teknis. Cacat alami yaitu cacat yang tumbuh pada saat pohon itu tumbuh, karena lokasi tempat tumbuh yang menyebabkan kayu tersebut terdapat cacat. Cacat biologis ialah cacat kayu gergajian yang disebabkan oleh makhluk hidup. Contohnya lubang nyerek dan lainnya. 3, cacat teknis, yaitu cacat yang disebabkan oleh faktor manusia dan peralatan gergajian seperti tak, cat, belah, dan lainnya. Selanjutnya, cacat berdasarkan letak. Cacat berdasarkan letak dibagi menjadi 3, yaitu cacat bentuk, cacat badan, dan cacat bontos. Cacat bentuk pada kayu gergajian adalah kelainan penyimpangan bentuk. Contohnya terdiri dari lekung, mencawan, membusur, dan lainnya. 2, cacat badan adalah cacat kayu gergajian yang terdapat pada badan atau permukaan tebal. Contohnya seperti lubang geret,
serat beradu, kantung getah, dan saluran getah. Yang ketiga, cacat bontos. Ialah cacat yang terdapat pada bontos kayu, terdiri dari terpisahnya serat dan kulit tumbuh, kulit tersisip, dan gelam tersisip. Selanjutnya saya akan menjelaskan cacat berdasarkan pengaruhnya. Dalam pelaksanaan pengujian mutu kayu, gergajian limbah dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu CR, cacat ringan, cacat yang diperkenankan pada gergajian MS atau muka sehat. Satu, ya, cacat ringan atau CR, cacat yang diperkenankan. Yang pertama, mata kayu sehat adalah mata kayu yang bebas dari pembusukan. Kedua, kubal sehat, kubal yang tidak memiliki tanda-tanda adanya pembusukan. Tiga, perubahan warna, ialah yang disebut perubahan yang terjadi pada kayu yang diakibatkan oleh faktor cuaca dan lainnya. Selanjutnya, jamur, saluran getah, retak angin, dan lainnya. Yang kedua adalah cacat sedang atau CS, cacat yang tidak diperkenankan pada muka kayu sehat atau MS, seperti kubal tidak sehat yang sudah mengalami perubahan warna tetapi masih keras, kantung damar, kulit tersisip, lubang gerek, dan lainnya. Yang ketiga adalah cacat berat atau CB, cacat yang tidak diperkenankan di muka kayu, seperti gerowong, lubang gerek besar, lubang gerek sedang, mata kayu busuk, salah potong, salah putus, dan lainnya. Selanjutnya penilaian cacat kayu gergajian. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah kantung damar atau kantung getah. Rongga yang terdapat di antara lingkar tumbuh atau di tempat lainnya di dalam kayu yang sebagian atau seluruhnya berisi getah padat maupun cair. Penyebabnya, kayu bundar yang mengandung damar atau getah pengaruh dapat mengurangi kekuatan kayu, mengurangi keindahan atau penampilan. Selanjutnya, pengukuran atau penilaian. Kantung damar atau getah dinilai besar diameternya apabila kurang atau sama dengan 3 cm masuk CR, dan apabila lebih dari 3 cm masuk CS. Kantung damar berupa alur yang arahnya sejajar dengan jari-jari kayu, disebut saluran getah. Letak saluran getah masuk CR. Kantung damar yang tembus masuk CS. Khusus untuk kayu kulai dan jelutung, saluran getah dianggap bukan cacat. Ukur panjang dan lebar kantung damar kemudian diletakkan dengan rumus KD sama dengan panjang KD ditambah lebar KD dibagi 2. Selanjutnya, hati empelur. Bagian pusat dari kayu termasuk gabus dari hati sehat dan hati tidak sehat. Hati sehat adalah hati yang bebas dari pembusukan, sedangkan hati yang tidak sehat adalah hati yang lepas, hilang, rapuh, atau busuk. Penyebab: cara menggergaji sehingga hatinya terbawa. Pengaruh: mengurangi keteguhan kayu, mengurangi keindahan,
pengukuran. Untuk KGK dinilai CB, sedangkan untuk KGB dia mati sehat. Tidaknya kemudian ditentukan mutunya. Pencegahan atau pengendalian. Pengerjaan yang baik dengan mempertimbangkan adanya hati. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.